Saya dahulukan dengan hadis Rasulullah SAW. Dia telah menerangkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i alal hukama. Kata Rasulullah, hendaklah kalian semua itu duduk di majelis taklimnya alim ulama dan mendengarkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Duduk di majelis taklim, karena majelis itu banyak. Majelis dari kata jalasa, artinya telah duduk. Kalau majelis tempat duduk, majelis taklim tempat duduknya orang yang cari ilmu. Ada banyak macam majelis. Ada majelis solawat, tempatnya duduk orang baca solawat. Ada majelis zikir, tempat duduknya orang yang berzikir. Ada majelis tarekat, duduknya orang yang bertarekat ilmu. Ada majelis tul hikmah, ada orang yang bermajelis tentang energi Quran berupa al-hikmah. Namun majelis zikir, majelis sholawat, majelis hikmah, majelis tarekat tidak ada fungsinya semua kalau tidak berduduk di majelis taklim. Karena zikir, sholawat, al-hikmah, tarekat tidak mengandung faidah kalau antum semua tidak duduk di majelis taklim, mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu, semuanya tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama, duduklah kalian semua di majelis taklimnya alim ulama. Karena demikian, dengan ilmu, zikirmu benar, salawatmu benar, wudukmu benar, semuanya hal yang benar, tarekatnya benar. Jadi yang penting adalah duduk di majelis taklim ulama, ya. Baik, buka kitab Mukhtarul Hadis halaman 166, ya. Ad-darasal sabi'u fi fadilati talabil ilmi. Pelajaran yang ketujuh di dalam keutamaan menuntut ilmu. Oh, ini sakit juga soalnya. Ya. Kita terangkan, qala Allahu ta'ala, ya. Di sini kita ada firman Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala Allahu ta'ala, Qala Allahu ta'ala, qul hal yastawil ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ya'lamuna walladzina walladzina la ya'lamuna. la ya'lamuna. Qala Allahu ta'ala, Qala Allahu ta'ala, qul hal yastawil ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ya'lamuna walladzina walladzina la ya'lamuna. la ya'lamuna. Qala Allahu ta'ala, Qala Allahu ta'ala, qul hal yastawil ladzina Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ya'lamuna walladzina walladzina la ya'lamuna. la ya'lamuna. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu ini. Apa kata Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kata Allah adalah tidak sama. Kenapa demikian? Saya katakan lagi, maka beruntunglah orang-orang yang duduk di majelis taklim, yang megang kitab, yang megang sumber, yang megang Quran. Karena dengan itu semua, setiap amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum baca Yasin, insya Allah berpahala. Tapi kalau mengkaji Yasin, bukan hanya berpahala, tapi mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bermajelis taklim, antum berzikir, zikirnya mengandung ilmu, itulah yang mengandung manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau kita zikir nggak pakai ilmu? Apakah berpahala? Kalau hatinya ikhlas dia berzikir, tetap berpahala di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau zikirnya pakai ilmu, maka zikir yang dia ucapkan meresap ke dalam hati. Contoh yang paling gampang,
Ketika dia berzikir mengucapkan nama Allah, ya Ghafar, Allah Maha mengampuni, maka meresap ke dalam hati, tahu artinya, maka zikirnya, istighfarnya mengundang tangisan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah enggak sama orang-orang yang punya ilmu dan orang yang punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu ibadahnya betul. Coba kalau orang yang punya ilmu, bahaya. Apalagi nanti ada orang senantiasa ada aliran-aliran kagak benar, aliran sesat. Udah kan, sholat pakai bahasa masing-masing. Di Makassar pernah di waktu itu, ya. Nggak punya ilmu itu, sholat pakai bahasa masing-masing, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pernah lihat nggak videonya waktu itu? Hah? Di daerah Sulawesi, ya kan? Lalu kalau misalnya kata orang Padang gimana tuh? Allahu Akbar, Allah nan gadang gitu ya. Kalau kata orang Sunda, Allahu Akbar, Gusin nu ageng gitu kan. Kata orang jadi bener bahaya. Allahu Akbar, ya Allah gede banget kan gitu. Kita udah bikin hancur, gak punya ilmu. Tapi kalau orang yang pakai ilmu, Masya Allah. Kata Rasulullah, ya faman arodat dunia falahi bil ilmi. Kalau ingin bahagia dunia, pengen dunia, cari dengan ilmu. Semuanya pelajarin. Allamal insana bil qalam. Allah yang ngajarin kita dengan pena. Maksudnya bagaimana? Diajarkan manusia tentang ilmu. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu bangunan, teknologi, arsitek, bikin pempek, karedok, gado-gado, masuduk, ilmu kan? Ilmu, ya. Waman abdul akhirat, pengen akhirat harus dengan ilmu. Apa ilmu akhirat? Cara sholat, cara baca Quran, cara tajwidnya, cara nahunya, cara alatnya, cara tafsirnya, harus dengan ilmu. Kalau apa lagi? Waman arodahuma falahi bil ilmi. Kalau pengen dapat dunia akhirat harus juga dengan ilmu, ya. Maka kadang-kadang di sini nggak sama orang yang punya ilmu dan orang yang nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu, kayak ilmu padi, semakin beri semakin menunduk, nggak sombong, nggak kayak tong kosong nyaring bunyinya, ngomongnya segede sebakul, ilmunya kagak ada, ya. Kalau orang punya ilmu, semakin dia menyelam dengan ilmunya, semakin merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semakin banyak kekurangan? Kalau orang semakin mengaji, semakin haus ilmu bakalan. Namun demikian pengen tahu lebih dalam tentang agama. Ya. Lalu yang kedua, kalau Allah Taala yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wa qala ta'ala yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin Waqala ta'ala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajatin. Lalu Allah berfirman lagi tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat di derajat di antara kalian semua orang-orang yang beriman. Kalau kita kan pengen kan derajat kita kan diangkat sama Allah. Bang Sari pengen diangkat sama Allah. Ya. Bang Taufik pengen dimuliakan Allah. Pengen kan? Pengen banget. Maka orang yang ingin dimuliakan Allah syaratnya dua. Apa yang pertama? Amanu minkum. Kalau orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama dia harus punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di sini yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan angkat mereka derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian semua, kata Allah. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya sama Allah, benarkan iman kita, benarkan tauhid kita. Allah angkat derajat kita kalau kita punya nilai iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Tingkatkan iman. Katakan walam yaksha ilallah, nggak bakalan takut kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Taufik takutnya sama